perkenalkan nama saya Priska Silalahi, saya kelas AB 3C dan saat ini saya akan menjelaskan tentang insiden pajak dan elastisitas permintaan. Untuk melihat bagaimana elastisitas permintaan dapat mempengaruhi insiden pajak, akan dimisalkan bahwa penawaran adalah sama sifatnya dengan kedua keadaan yang dibandingkan. Dengan pemisalan ini, selanjutnya akan dibandingkan keadaan di mana permintaan adalah elastis dengan permintaan adalah tidak elastis. Keadaan seperti itu ditunjukkan pada gambar tersebut, yaitu pada bagian 1 menggambarkan insiden pajak apabila permintaan elastis dan bagian kedua menggambarkan apabila permintaan tidak elastis. Coba perhatikan keadaan tersebut satu demi satu. Kasus permintaan elastis dalam gambar tersebut dimisalkan sebelum adanya pajak penjualan kurva. Permintaan dan penawaran berturut-turut adalah D dan S. Maka keseimbangan harga adalah pada titik E dan keseimbangan ini menunjukkan bahwa harga adalah P dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Kemudian misalkan pemerintah mengenakan pajak penjualan sebanyak T. Akibat pajak penjualan ini, kurva penawaran akan berubah dari S menjadi S1, yang selanjutnya mengakibatkan perubahan keseimbangan dari E menjadi S1. Dapat dilihat bahwa harga akan naik menjadi P1, dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan hanya mencapai jumlah Q1. Kalau dibandingkan harga sebelumnya adanya pajak penjualan dari harga sesudah pajak tersebut dikenakan, uraian di atas menunjukkan bahwa harga naik sebanyak PP1. Ini berarti bahwa beban pajak akan ditanggung konsumen, hanyalah PP1 yang berjumlah relatif kecil, dan selisihnya yaitu T kurang PP1 sama dengan PA, yang relatif besar ditanggung oleh penjual atau produsen. Jika kita mengamati grafik secara detail, dapat dilihat bahwa selisih atau jarak pada kenaikan harga dapat dikatakan relatif kecil. Hal tersebut berbanding terbalik dengan selisih atau jarak pada jumlah barang yang diminta dapat dikatakan relatif besar. Kasus permintaan tidak elastis dalam gambar 2 tersebut dimisalkan. Sebelum memungut pajak penjualan dan penawaran adalah D dan S. Kurva penawaran S pada gambar 2 tersebut adalah sama dengan kurva penawaran pada gambar 1. Akan tetapi, kurva permintaannya tidak lebih elastis daripada kurva permintaan D. Berdasarkan pemisalan yang dibuat, keseimbangan dan permulaan adalah pada titik E, yaitu pada harga P dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q. Kemudian misalkan pemerintah mengenakan pajak penjualan sebanyak T. Akibat penjualan ini, kurva penawaran akan berubah dari S menjadi S1, yang selanjutnya mengakibatkan perubahan keseimbangan dari E menjadi E1. Dapat dilihat bahwa harga akan naik menjadi P1 dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan hanya mencapai jumlah Q1. Kalau dibandingkan harga sebelumnya adanya pajak penjualan dari harga sesudah pajak tersebut dikenakan, uraian di atas menunjukkan bahwa harga naik sebanyak PP1. Ini berarti bahwa beban pajak akan ditanggung konsumen, hanyalah PP1 yang relatif besar dan selisih yaitu T kurang PP1 sama dengan PA yang relatif kecil ditanggung oleh produsen. Jika kita mengamati grafik secara detail, dapat dilihat bahwa selisih atau jarak pada kenaikan harga dapat dikatakan relatif besar. Hal tersebut berbanding terbalik dengan selisih atau jarak jumlah barang yang diminta dapat dikatakan relatif kecil. Baik, kesimpulan dari analisis terhadap perubahan pada grafik elastisitas permintaan terhadap insiden pajak yang dibuat, ada 2 kesimpulan, yaitu 1. Semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. 2. Semakin elastis kurva permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan sebagai akibat dari pemungutan pajak penjual atau pemerintah.